saya Dimitri Jeremy dari Teknik Elektro Universitas Kristen Maranatha dengan NRP 1822002. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan proyek mata kuliah pengantar robotika yang berjudul Pengiriman Surat Antar Ruang Menggunakan DJI Tello dengan Robot Operating System. Sebelum dibahas lebih dalam mengenai proyek ini, saya akan membahas tujuan dari proyek ini terlebih dahulu. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengantarkan surat antar ruang dengan menggunakan drone DJI Tello. Pengiriman surat ini akan mendukung contactless delivery yang berguna dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Sehingga untuk mengirimkan surat maupun barang kecil seperti SD card dapat dilakukan menggunakan proyek ini. Tentunya dengan menggunakan drone yang lebih besar, kemampuan barang yang dibawa akan semakin besar. Dari tujuan yang ingin dicapai pada proyek ini, muncullah beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana cara melakukan pengontrolan DJI Tello secara otonomus, bagaimana cara mengirimkan surat dengan menggunakan DJI Tello, bagaimana cara DJI Tello berpindah ke ruang lain, dan bagaimana cara mengontrol DJI Tello dengan robot operating system. Pada proyek ini digunakan drone DJI Tello Edu yang gambarnya bisa dilihat pada gambar berikut. Pada DJI Tello Edu ini, tersedia software development kit sehingga drone tersebut dapat diprogram. Pada DJI Tello terdapat beberapa sensor, seperti ada barometer untuk mengukur ketinggian berdasarkan perbedaan tekanan udara, inertial measurement unit yang merupakan gabungan antara akselerometer dan gyroskop untuk mengetahui attitude dari sebuah drone. Kemudian ada sensor jarak time of flight untuk mengukur ketinggian yang akurat. Sensor time of flight ini penting digunakan pada drone indoor agar tidak naik sendiri ketika terjadi kesalahan pembacaan tekanan udara oleh berbagai faktor. Dan yang terakhir ada sensor vision atau optical flow yang membantu men-tracking posisi berdasarkan perpindahan permukaan lantai atau tanah. Karena tracking posisinya itu menggunakan kamera, maka untuk mendapatkan tracking posisi yang baik diperlukan pencahayaan yang cukup dan lantai yang bertekstur sehingga dapat dilakukan tracking. Pada proyek ini ada 3 fitur utama yang sangat penting selain inertial measurement unit yang sudah pasti ada pada setiap drone, yaitu optical flow untuk tracking posisi, time of flight sensor untuk membaca ketinggian secara akurat, dan koneksi wifi untuk mengirimkan perintah secara nirkabel. Drone DJI Tello ini memiliki 6 degree of freedom atau 6 derajat kebebasan seperti quadcopter pada umumnya. Artinya, drone DJI Tello ini dapat bergerak ke arah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, roll, pitch, dan yaw sehingga drone ini memiliki sifat holonomik yang dapat berpindah ke segala arah dengan cepat. Untuk dapat berkomunikasi dengan DJI Tello, kita harus terkoneksi dahulu dengan jaringan Wi-Fi. Setelah itu, untuk mengirimkan perintah, digunakan alamat IP 192.168.10.1 dengan port UDP 8889. Sedangkan untuk penerima state dari Tello digunakan port 8890 dengan IP yang sama dengan send command. Untuk mengirimkan suratnya, kertas yang sudah ditulis atau barang kecil seperti micro SD ditempelkan pada bodi bagian atas drone. Surat tersebut diletakkan di atas karena pada bagian bawah terdapat beberapa sensor dan digunakan juga sebagai tempat pelepasan panas. Karena pada proyek ini digunakan ROS atau Robot Operating System, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu ROS. ROS atau Robot Operating System adalah kerangka untuk menulis software robot. Pada ROS ini terdapat banyak tools, library, dan simulator. Tools, library, dan simulator itu akan mempermudah pembuatan robot yang kompleks. Jadi dengan ROS ini pengembang tidak perlu menulis code dari awal setiap membuat robot, karena dapat menggunakan library-library yang ada. ROS ini juga mempermudah komunikasi antar robot apabila diperlukan pengaturan banyak robot. Ini merupakan beberapa kemampuan yang ditawarkan oleh ROS. ROS ini merupakan operating system like, jadi walaupun namanya robot operating system, tetapi sebenarnya itu merupakan meta operating system, sehingga masih memerlukan host operating system untuk dapat bekerja. ROS ini juga mendukung high level programming sehingga dapat diprogram dengan mudah. Kemudian ROS ini juga dapat menggunakan library pihak ketiga seperti yang akan digunakan pada proyek ini. Kemudian memiliki community support yang kuat dan tools untuk melakukan simulasi.
Ini merupakan operating system berbasis Linux yang dapat digunakan untuk robot operating system. Ada Ubuntu, Debian, dan Fedora. Tetapi yang umum digunakan untuk robot operating system ini adalah Ubuntu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ROS memerlukan host operating system, sehingga setiap versi ROS memerlukan OS yang sesuai. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, untuk ROS Kinetic diperlukan Ubuntu Xenial atau Ubuntu 16.04. Nah, distro yang akan kita pakai akan ditentukan berdasarkan library dari robot yang akan digunakan. Pada proyek ini, saya memilih ROS Kinetic karena library ROS untuk Telum memerlukan ROS Kinetic. Karena digunakan ROS Kinetic, maka Ubuntu yang harus diinstal adalah Ubuntu 16.04. Untuk menginstal ROS diperlukan Ubuntu terlebih dahulu. Ada dua cara menginstal Ubuntu, ada yang langsung pada PC dan ada yang menggunakan virtual machine. Kemudian step selanjutnya yang sudah saya lakukan dapat dilihat pada slide berikut. Untuk cara installnya juga dapat dilihat pada komunitas ROS di wiki.ros.org. Untuk menjelaskan ROS secara sederhana, saya akan menggunakan diagram ini. ROS memiliki beberapa bagian seperti ROS Master, Node, Message, dan Topik. Nah, pada gambar ini Node 1 dan Node 2 dapat berkomunikasi dengan mengirimkan message. Message yang dikirimkan pada Node 1 akan diberikan topik. Pada Node 2, untuk mendengarkan message dari Node 1 diperlukan topik yang sama. Untuk mengirimkan message dinamakan publish, sedangkan untuk menerima message dinamakan subscribe. Notes itu merupakan program yang memiliki fungsi tertentu. Seperti yang bisa kita lihat di gambar, Note Camera memiliki program untuk image processing dengan menggunakan kamera driver. Selanjutnya ini merupakan ROS Master. ROS Master itu merupakan layanan yang akan memberikan informasi dari tiap node yang tersedia. Dengan ROS Master ini kita bisa mengetahui nama nodes dan topiknya. Untuk dapat berkomunikasi antar nodes, setiap nodes itu harus didaftarkan pada ROS Master terlebih dahulu. ROS Topic merupakan bagian yang cukup penting pada proyek ini. Pada proyek ini terdapat 4 nodes. Untuk setiap nodesnya dapat berkomunikasi diperlukan topik. Setiap node itu dapat mempublish dan mensubscribe topik tertentu. Nah, animasinya dapat dilihat pada gambar berikut. Terdapat satu node yang melakukan publish pada topik tertentu dan terdapat 2 node lain yang mensubscribe topik tersebut. Node yang melakukan publish akan mengirimkan datanya ke 2 node yang memilih topik yang sama. Pada ROS command kita bisa memberikan perintah ROS topic list untuk mengetahui topik apa saja yang tersedia. Kemudian ada ROS topic echo untuk subscribe topik tertentu dan ada ROS topic pub untuk mempublish pesan tertentu. Pada ROS, message yang disampaikan memiliki format tertentu seperti geometry message, standard message, navigation message, dan lain-lain. Yang ditampilkan pada slide ini adalah tipe message yang digunakan pada proyek ini. Untuk dapat mengatur manuver diperlukan pemahaman pada geometry message ini. Dalam geometry message terdapat vektor linear dan vektor angular. Contoh dari tipe message ini dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian ini merupakan tipe message odometri yang akan menunjukkan posisi, orientasi, dan kecepatan. Odometri pada ROS ini merupakan salah satu keunggulan dari ROS. Karena sudah disediakan tipe message seperti ini, kita tidak perlu membuatnya dari awal. Contoh dari odometri dapat dilihat pada video berikut ini. Bisa dilihat ketika digerakkan ke kiri, nilai X yang tadinya minus 263,1 bisa berubah menjadi minus 263,8. Kemudian bisa dilihat juga kecepatan pada bagian twist linear. Dan juga ada kecepatan sudut pada twist angular. Di GI Telo ini dapat diatur manuvernya dengan menginputkan perintah publish pada terminal. Datanya pun dapat diambil dengan menggunakan subscribe seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada terminal bagian kanan atas itu merupakan terminal yang digunakan untuk mengirimkan perintah ROS launch. ROS launch itu akan menjalankan node DJI Telo driver dan ROS master. Kemudian pada terminal bagian kiri atas itu merupakan terminal yang digunakan untuk subscribe topik odometri. Data yang didapatkan pada topik odometri itu berupa posisi, sudut, dan kecepatan. Sedangkan pada bagian bawah itu merupakan
terminal yang digunakan untuk mengirimkan perintah take off. Bagian kanan bawah terdapat terminal juga. Terminal itu digunakan untuk publish perintah landing. Selanjutnya ini merupakan video cara melakukan kontrol manuver dengan menggunakan ROS. Pada terminal dilakukan publish topik CMD velocity dengan tipe message geometry. Pada tipe message geometry itu terdapat dua vektor, yaitu vektor linear dan angular. Nah, pada percobaan ini dilakukan input nilai X yang berbeda-beda untuk melakukan manuver roll kanan dan roll kiri. Pada slide sebelumnya telah dilakukan pengontrolan menggunakan comment. Nah, bagaimana untuk dapat memprogramnya? Untuk dapat melakukan publish dan subscribe menggunakan program, digunakan library Python ROSP. Atau kalau untuk bahasa pemrograman C++ adalah ROS CPP. Nah, dengan ROSP tadi kita dapat mempublish dan subscribe topik yang tersedia pada library Telo untuk ROS. Pada library ini, fitur yang disediakan tidak selengkap dengan library Telo untuk Python. Pada gambar berikut kita bisa lihat documentation dari library ROS untuk Telo. Pada documentation tersebut kita bisa lihat apa saja yang bisa kita subscribe, publish, dan juga tipe message dari masing-masing topik tersebut. Jadi apabila kita akan mengirimkan message pada topik tertentu, kita harus menyamakan dulu tipe message-nya. Perancangan dari proyek ini terdiri atas perancangan diagram block system, high level control, ROS graph, dan flowchart. Berikut ini adalah diagram block system pada proyek ini. Bisa dilihat bahwa DJI Telo yang menggunakan Intel 14 core processor menerima masukan dari beberapa sensor. Ada altimeter, accelerometer, gyroscope, optical flow, dan kamera. Kemudian prosesor itu juga akan berkomunikasi dengan komputer yang telah diinstal robot operating system di dalamnya. Hasil dari pengontrolan tersebut akan mengatur keempat brush DC motor yang akan digerakkan oleh motor driver. High level control pada proyek ini merupakan kontrol gerak yang berbasis behavior. Jadi gerakan dari Telo ini akan berdasarkan 4 input, yang input-inputnya itu adalah attitude, status, vision, dan command. Attitude itu adalah kondisi drone seperti sudut, ketinggian, dan lain-lain. Kemudian status itu seperti kondisi Telonya itu apakah sedang di darat atau di udara. Kemudian ada kondisi baterai dan lain-lain. Kemudian ada sensor vision untuk tracking posisi dan command yang merupakan input perintah dari komputer. Dalam kondisi normal, DJI Telo akan mempertahankan posisinya ketika sudah mengudara. Apabila belum mengudara, diperlukan input command take off untuk lepas landas. Ketika input dari command berupa perintah untuk take off, maka S1 akan memutus hubungan dengan maintain position dan melakukan take off. Setelah take off, status is flying dari Telo akan menjadi 1 atau true, yang menandakan Telo itu sudah take off. Input dari status tersebut akan masuk ke node manuver untuk menggerakkan Telo ke posisi yang sudah diprogram dengan menggunakan bantuan sensor vision untuk melakukan tracking posisi. Ketika sudah selesai bermanuver, DJI Telo tentunya akan kembali ke maintain position. Saat maintain position, attitude berupa sudut angular dari drone akan mendekati 0 dan program bagian land pun akan mendeteksinya. Ketika terdeteksi, Telo pun akan melakukan landing. Berdasarkan perancangan sebelumnya, dibuat ROS graph yang menunjukkan komunikasi antar tiap node-nya. Nah, pada proyek ini digunakan 4 node. Yang pertama itu adalah node Telo driver. Node Telo driver itu merupakan node yang tersedia dari library Telo ROS.
Note tersebut memiliki banyak topik yang dapat kita publish maupun subscribe. Kemudian untuk dapat melakukan misi pada proyek ini dibuat 3 note lain, yaitu take off note, maneuver note, dan landing note. Pada proyek ini digunakan 3 note terpisah karena apabila hanya digunakan 1 note saja, pesan dengan topik yang berbeda tidak dapat dikirimkan. Ketika program Note Take Off dijalankan, Note Take Off akan subscribe dari Note Telo Driver untuk mengetahui apakah sudah bisa take off atau belum. Apabila sudah dapat take off, maka Note Take Off akan publish message dengan topik /telo/take off yang terdapat pada documentation untuk melakukan take off. Setelah take off selesai, Note Telo Driver akan publish status bahwa drone sudah terbang pada topik /telo/status. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, Note Maneuver subscribe pada topik Telo Status. Masukkan status berupa is flying akan menentukan kapan Note Maneuver akan melakukan publish message. Message yang dipublish itu berupa apakah Telo ini sudah siap melakukan manuver atau belum. Nah, Note Maneuver ini telah diprogram untuk berpindah ruang berdasarkan yang telah diinputkan pada program sebelumnya. Untuk melakukan manuver akan dipublish message berupa kecepatan dalam tipe geometry message. Setelah berhasil mencapai tujuan, maka Note Maneuver akan publish kecepatan 0, sehingga DJI Telo akan berhenti bergerak. Ketika kecepatan sudah 0, Note Landing akan menerima message tersebut, yang menandakan misi sudah selesai dan Note Landing itu akan mempublish message pada topik Telo Land untuk melakukan landing. Berikut adalah flowchart dari proyek ini. Saat program dijalankan, DJI Telo akan take off setinggi 1 meter, dan kemudian akan mundur sampai mencapai waypoint 1. Apabila waypoint 1 belum tercapai, maka DJI Telo akan terus mundur. Dan apabila sudah tercapai, DJI Telo akan melakukan pergerakan ke kiri sampai menuju waypoint kedua. Apabila belum tercapai juga, maka DJI Telo akan terus bergerak ke kiri. Dan apabila sudah tercapai, maka DJI Telo itu akan menunggu lift terbuka dengan menggunakan delay. Kemudian saat sudah selesai menunggu lift terbuka, DJI Telo akan maju sampai mencapai waypoint ketiga. Setelah mencapai waypoint ketiga, maka DJI Telo akan melakukan landing. Dan program selesai. Untuk realisasi proyek ini dibuat 3 notes dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan library Rospi. Hasil dari realisasi ini dapat dilihat pada video berikut. Kesimpulan dari proyek ini adalah DJI Telo dapat mengirimkan surat antar ruang dengan menggunakan robot operating system. Kemudian robot operating system itu memerlukan versi Ubuntu tertentu untuk dapat bekerja. Apabila misi yang diinginkan adalah pengiriman surat dengan menggunakan satu robot terbang, lebih baik tidak menggunakan robot operating system, karena akan lebih mudah apabila menggunakan library yang telah tersedia pada bahasa pemrograman Python. Tetapi apabila menggunakan lebih dari satu robot terbang, penggunaan robot operating system akan lebih mudah. Sekian presentasi proyek ini, terima kasih.